Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempresentasikan mengenai advokasi kesehatan tentang merokok. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kelompok, saya sendiri, Tailani Serina dengan NIM 23000291141. Kemudian ada Rahmadita dan juga Aditya Putri. Nah, yang pertama kita membahas tadi kasus terkait dengan advokasi terkait rokok elektrik di wilayah urban. Nah, di wilayah urban sendiri kita memberikan contoh di Kota Wakanda bagian urban. Jadi tren penggunaan rokok elektrik ini terus meningkat pesat di kalangan remaja. Dari data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwasanya 40% remaja itu pernah mencoba rokok elektrik. Namun, regulasi daerah itu belum mengatur secara jelas tentang penjualan atau iklan rokok elektrik. Nah, seperti yang kita ketahui, dari Dinas Kesehatan sendiri memberikan himbauan untuk tidak merokok, tetapi rokok sendiri masih beredar dan mudah didapatkan. Kemudian media lokal juga sering menampilkan iklan rokok elektrik tanpa kontrol. Yang kedua, mengidentifikasi isu advokasi yang muncul terkait dengan rokok elektrik. Jadi penggunaan rokok elektrik di wilayah urban seperti Kota Wakanda sendiri cukup menjadi isu kesehatan masyarakat yang serius. Nah, kemudian data dari Dinas Kesehatan tadi sudah disebutkan bahwa sebanyak 40% remaja itu ternyata pernah mencoba rokok elektrik. Bahkan anak SD pun pernah mencoba rokok elektrik. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka paparan dan akses terhadap vape. Isu utama yang muncul adalah tingginya prevalensi penggunaan vape pada remaja dan belum adanya regulasi daerah yang mengatur secara resmi penjualan dan iklan rokok elektrik. Maraknya promosi vape di media lokal tanpa kontrol ini serta rendahnya pengetahuan remaja mengenai dampak kesehatannya. Penelitian yang kami menjadi acuan itu menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial, kemudian media sosial, dan persepsi bahwa vape itu lebih aman dibanding rokok konvensional menjadi faktor pendukung utama dalam penggunaan rokok elektrik pada remaja. Selanjutnya ada tujuan advokasi untuk melindungi remaja dari bahaya rokok elektrik. Tujuan advokasi dalam kasus ini adalah untuk melindungi remaja dari rokok elektrik melalui penguatan kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Secara umum, advokasi bertujuan mendorong pemerintah daerah agar segera membuat regulasi yang jelas terkait pembahasan penjualan, promosi, dan penggunaan rokok elektrik. Secara khusus, tujuan advokasi ini meliputi pembatasan akses pembelian vape bagi remaja, pengendalian iklan rokok elektrik di media lokal, peningkatan edukasi kesehatan di sekolah, serta penurunan angka penggunaan vape di kalangan remaja dalam 1 tahun ke depan. Selanjutnya ada strategi advokasi yang melibatkan pemerintahan daerah, sekolah, dan media. Strategi advokasi dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak pada tingkat pemerintahan daerah. Advokasi dilakukan melalui audiens dengan DPRD dan Dinas Kesehatan, serta penyampaian policy brief berbasis data untuk mendorong pembentukan peraturan daerah tentang pengendalian rokok elektrik. Di lingkungan sekolah, strategi dilakukan melalui penyuluhan kesehatan, penguatan peran UKS, serta pembentukan kader remaja anti-vape. Sementara itu, media lokal dapat dilibatkan dalam membatasi rokok elektrik dan mendukung kampanye edukasi tentang bahaya vape melalui berita, iklan layanan masyarakat, serta media sosial. Selanjutnya yaitu rancangan kegiatan advokasi atau kampanye, lobby, jejaring, serta rencana monitoring dan juga evaluasi. Untuk rancangan kegiatan advokasi dapat dilakukan dalam bentuk kampanye,
lobby kebijakan, dan juga jejaring kemitraan. Kampanye dapat mengusung tema yaitu "Vape bukan gaya tapi bahaya" dengan media seperti seminar, poster, leaflet, Instagram, dan juga TikTok. Lobby dilakukan melalui pertemuan dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan data dan juga usulan kebijakan. Jejaring dibangun dengan melibatkan organisasi pemuda seperti OSIS, BEM, dan juga Karang Taruna agar pesan advokasi lebih luas. Untuk monitoring dilakukan dengan melihat jumlah peserta, keterlibatan sekolah, serta dukungan media. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan juga post-test pengetahuan, survei perubahan sikap, serta pengukuran perubahan perilaku terkait penggunaan vape. Untuk contoh advokasi, di kelompok kami, advokasinya kepada Gubernur BEM, di mana advokasi ini dilakukan kepada Gubernur BEM FKM UAD sebagai perwakilan mahasiswa yang memiliki peran strategis dalam mempengaruhi dan juga menggerakkan mahasiswa lainnya. Kegiatan advokasi berupa penyampaian informasi mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik atau vape, diskusi interaktif terkait upaya pencegahan di lingkungan kampus, serta pemberian media edukasi yang dapat disebarluaskan kepada mahasiswa. Bukti kegiatan dapat berupa dokumentasi foto saat pelaksanaan advokasi dan juga sesi diskusi bersama. Respon yang diberikan sangat baik, ditunjukkan dengan antusiasme dan juga dukungan dari Gubernur BEM FKM terhadap upaya pengendalian penggunaan rokok elektrik. Selain itu, hasil advokasi ini akan disampaikan kembali kepada seluruh anggota BEM agar informasi dan juga pesan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa. Dengan adanya advokasi ini diharapkan terbentuk kesadaran kolektif serta peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mencegah penggunaan rokok elektrik di lingkungan kampus. Selanjutnya ini adalah dokumentasi saat melakukan advokasi bersama Gubernur BEM FKM UAD. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan rokok elektrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam